Welcome to Transformation Church. Halo Transformers, senang dapat menjumpai Anda kembali di TC Gathering hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Minggu lalu kita belajar from our pastor mengenai seize the moment. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita hari ini dengan maksimal, do our best dengan bersyukur, bertindak, dan menjadi berdampak. Anda dapat mengikuti keseluruhan TC Gathering minggu lalu tersebut di YouTube channel Transformation Church Indonesia. Mari kita tetap antusias untuk terus menjalani transformation journey ini bersama-sama sehingga lewat hidup kita yang terus Tuhan ubahkan, semakin banyak orang yang akan diinspirasi dan diberkati. Dan sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, mari bersukacita, Dia Allah yang hadir bagi setiap hidupmu di tempat ini. Mari tinggikan, puji dan agungkan nama Yesus. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Biar semesta alam memuji Engkau Tuhan. Oh, mari sama-sama nyatakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, Kau Tuhan. Amin. Mari puji dan sorakan nama Yesus, sebab Dia memberikan kemenangan bagi setiap hidup kita. Amin. Oh, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan.
bersorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Biar saat kami masuk dalam hadirat-Mu, kami membawa korban pujian yang terbaik Tuhan. Amin. Ini hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap karya-Mu. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa
hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau baik selamanya. Engkau setia selamanya. Engkau baik Tuhan selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan, buat kasih karunia, dan buat kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya apapun yang ada dalam hidup kami boleh terus percaya bahwa Tuhan tetap dalam kendali penuh. Dan kami bisa terus percaya kepada Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan berbicara lewat firman Tuhan yang akan kami sama-sama dengar hari ini. Dan kami tahu setiap kami yang menerima firman-Mu dan melakukannya dengan taat dan setia, kami akan melihat buah yang luar biasa, bahkan berkali lipat boleh dilahirkan dari kehidupan kami, sehingga banyak orang boleh diberkati dan nama Yesus ditinggikan. Di dalam nama Yesus, biar saya kita yang percaya dan kita siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Saudara, senang sekali saya bisa kembali berbagi dengan setiap saudara lewat TC Gathering hari ini. Nah saudara, kalau kita bicara soal kontrol atau kendali, berapa banyak dari kita ini tanpa kita sadar, kita itu punya kecenderungan ingin mengendalikan atau mengontrol apa yang terjadi dalam hidup kita dan hasil dari apa yang kita kerjakan. Mungkin kadarnya bisa berlain-lain ya. Ada beberapa yang mungkin bahkan
sampai disebut control freak gitu. Begitu ingin mengendalikan situasi dan akan menjadi anxious, menjadi khawatir, menjadi cemas ketika hasil atau apa yang sedang berjalan atau terjadi itu tidak seperti yang dia harapkan. Nah, kali ini saya ingin berbagi tentang satu topik yang sangat berhubungan dengan apa yang tadi saya baru sampaikan. Kita ini ada dalam sebuah situasi atau kita masih hidup di dunia di mana tidak selalu apa yang kita harapkan terjadi dan kita tidak selalu memegang kendali atas segalanya. Ya. Nah, beberapa waktu yang terakhir ini saya mendengar ada satu statement dan ketika statement ini saya dengar, saya merasa bahwa seperti ada sesuatu yang melompat di dalam hati saya dan saya merasa Tuhan mau bicara kepada kita semua lewat statement ini dan itu akan menjadi topik dari sharing saya hari ini. God has the final say. Saya ulang sekali lagi, God has the final say. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira gini bahwa hasil akhir atau ketetapan akhirnya itu ada di tangannya Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, saudara, saya ingin bercerita satu kisah di dalam Markus pasal yang ke-5, dimulai dari ayat yang ke-21. Sebuah kisah yang mungkin beberapa dari kita sudah dengar, mungkin beberapa dari saudara belum pernah dengar. Ini adalah salah satu kisah ketika Yesus sedang berjalan, melayani begitu banyak orang, berjumpa dengan banyak orang, dan kalau saudara baca di dalam Alkitab, ketika Yesus berjalan dan mengajar dan kemudian menumpangkan tangan atas orang sakit, banyak kesembuhan, mujizat, dan lain sebagainya, tidak pernah Yesus berjalan di situasi yang kosong. Pasti ada orang banyak yang mengerumuni dia, dan setiap orang begitu ingin untuk mengalami perjumpaan, melihat, dan bahkan ada beberapa yang ingin mengalami kesembuhan dari Yesus. Nah, di ayat yang ke-21 sampai 24, ini adalah sebuah introduction dari kisah yang akan kita dengar hari ini. Saya mengambil dari terjemahan The Passion Translation. Di ayat 21 dimulai dituliskan, After Jesus returned from across the lake, a huge crowd of people quickly gathered around him on the shoreline. Just then, a man saw that it was Jesus, so he pushed through the crowd and threw himself down at his feet. His name was Jairus, a Jewish official who was in charge of synagogue. Nah, saudara, di dalam ayat ini kita membaca bahwa ketika Yesus baru saja menyeberang danau dengan begitu banyaknya keramaian orang banyak mengelilingi Yesus, tiba-tiba saja ada seseorang yang melihat bahwa ternyata itu Yesus, dia berusaha menerobos kerumunan dan kemudian berlutut di hadapan Yesus. Nah, saudara, sampai di sini saya ingin memberikan sebuah gambaran yang menarik dan sekaligus mungkin intriguing atau menggelitik buat saya. Yesus baru saja menyeberang danau, sudah banyak berita tentang dia. Orang tahu bahwa dia menyembuhkan orang sakit, mengusir orang yang kerasukan setan. Dan anehnya, dari sekian banyak orang yang mengerumuni Yesus, bisa-bisanya ayat firman Tuhan menuliskan ada seseorang yang menerobos kerumunan dan berlutut di hadapan Yesus. Namanya Yairus. Bahkan dia adalah seorang official, seorang petugas, seorang pejabat. Nah, apa yang saya mau sampaikan begini. Orang banyak yang mengerumuni Yesus ini ngapain? Saudara, ironis sekali, banyak dari kita mungkin hari ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita mengerumuni dalam tanda kutip Yesus. Kita ada di dalam ibadah, kita ada di dalam persekutuan, tapi kita tidak berinteraksi dengan dia. Saudara, bayangkan seperti dua orang yang ada dalam sebuah ruangan, duduk bersebelahan, tapi tidak ada komunikasi. Saudara, ironis sekali bahwa dari sekian banyak orang, justru satu orang saja inilah. Dan karena dia ingin berinteraksi dengan Yesus, dia dikatakan, he pushed through the crowd. Artinya apa? Dia menerobos, dia berupaya untuk bisa
berjumpa dengan Yesus karena dia punya sesuatu dan dia percaya ada sesuatu yang menjadi pergumulan dan dia tahu Yesus bisa menjawab. Nah, saudara, singkat cerita, dia berkata bahwa dia punya seorang anak perempuan yang sedang sakit parah. Bahkan dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan at the point of death. Atau dalam bahasa Indonesia sekarat. Hampir meninggal. Nah, kita tahu di kisah ini diceritakan bahwa anak ini usianya baru 12 tahun. Dan ini seorang anak perempuan. Saya bisa sangat memahami perasaan Yairus, saudara. Karena anak saya yang paling besar, Grace, usianya tahun ini 12 tahun. Jadi saya bisa kebayang bagaimana perasaan dan hati seorang ayah yang anak perempuannya yang baru 12 tahun sedang sakit keras. Betapa desperate, betapa cemas, ketakutan, tapi penuh dengan harapan. Dia datang kepada Yesus dan berharap ada kesembuhan yang bisa dia dapatkan. Dan dia minta dan memohon kepada Yesus berkali-kali, dikatakan he pleaded with Jesus saying over and over, please come with me. Dan saudara, dia berkata begini, come and lay your hands on her and heal her and she will live. Datang, tumpangkan tanganmu atasnya, sembuhkan dia dan dia akan hidup. Ada sebuah pernyataan yang penuh iman dari bapaknya ini. Nah, saudara, ayat ke-24 menuliskan dengan sangat indah. Dituliskan begini, immediately, saya ulang sekali lagi, immediately, segera, Jesus went with him and the huge crowd follow, pressing it on him from all sides. Dengan segera Yesus pergi bersama dengan Yairus, tetapi menarik, kerumunan orang banyak ini mengikuti, bahkan tetap berdesak-desakan dari segala arah. Sehingga saudara bisa bayangkan, Yesus dan Yairus pasti susah untuk berjalan. Saudara, kerumunan yang sama yang tadi di awal dituliskan mengerumuni Yesus tapi tidak berinteraksi. Lalu kemudian menjadi kerumunan yang sama yang, sorry to say, dalam tanda kutip, justru menyusahkan karena memperlambat gerak Yesus dan Yairus yang sedang dalam kondisi darurat ingin mendoakan dan menyembuhkan anak perempuannya. Nah, saudara, lewat ini ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, ini sesuatu yang tadi saya sebut ironi, bahwa jangan sampai kita jadi orang-orang yang cuma berkerumun di sekitar Yesus. Bahkan, jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian menghambat pekerjaan Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi seorang Yairus yang ketika kita tahu bahwa satu-satunya sumber pertolongan dan harapan kita adalah Tuhan, kita tidak ragu untuk datang, memohon, berterus terang, karena kita tahu. Ini poin pertama yang saya ingin saudara bawa pulang dan tanam dalam hatimu. God is always there for you 24/7. Tuhan selalu ada buat kamu. Dia selalu ada bagimu. 24 jam, 7 hari, artinya all the time. Immediately, Jesus went with him. Dengan segera, Yesus pergi bersama Yairus. Saudara, sebagai seorang ayah, saya pastinya punya sebuah urgensi yang luar biasa kalau anak saya sedang sakit. Dan Yesus bukan hanya memahami perasaan itu, perasaan Yairus sebagai seorang ayah, tapi dengan dia pergi segera bersama Yairus, dia seperti sedang mau berkata gini, I'm with you. I'll be here. I'll be there for you. Saya bersama dengan kamu, saya akan menyertai kamu, saya akan melalui proses ini bersama kamu, kamu tidak sendirian. Nah, saudara, ini hal yang sangat penting karena kalau kita tidak menyadari dan mengingat hal ini, kita akan cenderung menjadi stres dan frustasi. Dan percayalah saudara, ini datang dari pengalaman saya pribadi, bahwa ketika kita ada dalam sebuah tekanan, karena struggle, pergumulan hidup, tuntutan pekerjaan, mungkin masalah keuangan, dengan begitu banyak masalah yang bertubi-tubi, seringkali kita berusaha mengendalikan segala sesuatu, mencoba menyelesaikan semuanya sendiri. Dan kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang menyertai kita, yang bersama dengan kita. Hari ini, saya berdoa dimanapun saudara berada saat ini, dan apapun situasimu, engkau mengingat
dan memahami ini dan biar ini masuk ke dalam hatimu. Engkau tidak sendirian. Yesus bersama dengan engkau. Tuhan bersama dengan engkau. Dan Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada buat kamu. Dia menyertaimu. Amin. Nah, saudara, ayat yang berikutnya saya tidak akan terlalu banyak bahas karena ini sebenarnya ada sebuah kisah yang menarik bahwa dalam perjalanan Yesus ke rumah Yairus, dia mengalami sebuah perjumpaan dengan seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan dan dia menjamah jubah Yesus dan karena imannya yang berkata bahwa kalau ku jamah jubahnya aku akan sembuh, dia mengalami kesembuhan. Saudara, ini sebuah hal yang luar biasa, tetapi saya tidak mau membahas ini dalam kesempatan kali ini. Tapi saya ingin masuk kepada momen di mana karena sudah kerumunan orang banyak ini menghimpit Yesus dan Yairus sehingga mereka susah berjalan. Lalu ditambah yang kedua, perjalanan mereka untuk datang ke rumah Yairus terhambat karena ada sebuah encounter. Ada orang lain yang membutuhkan pertolongan Yesus. Dan kita tahu, karena imannya, Yesus kemudian bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dan akhirnya dia berkata, hai wanita, karena imanmu engkau sudah disembuhkan. Tetapi dari sudut pandang seorang Yairus yang sangat dalam situasi yang urgent, yang darurat, ini tentunya makin memperlama. Nah, saudara, singkat cerita, kita bisa membaca, saudara, di ayat berikutnya, dituliskan begini. Tepat ketika Yesus sedang berbicara dengan wanita yang baru saja disembuhkan setelah 12 tahun pendarahan, firman Tuhan menuliskan begini. And before he had finished speaking, people arrived from Yairus' house and pushed through the crowd to give Yairus the news. There is no need to trouble the master any longer. Your daughter has died. Yesus masih ngomong sama wanita ini, ada banyak orang datang dari rumah Yairus, kemudian menerobos kerumunan dan memberikan berita ini kepada Yairus. Sudah, jangan menyusahkan Tuhan lagi. Putrimu sudah meninggal. Saudara, saya tidak ingin membayangkan kalau saya harus mendengar sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa putri saya meninggal. Tapi itulah yang Yairus alami. Di momen itu, mungkin seolah-olah dunia itu runtuh buat Yairus. Sebuah situasi yang begitu mengguncang hatinya, mendatangkan kesedihan, ketakutan, kecemasan, kemarahan, campur aduk jadi satu. Tetapi saudara, ayat firman Tuhan meneruskan dengan kalimat gini. But. Saudara, kata tapi ini menarik di sini karena kata ini seperti mau memberikan sebuah penekanan. But Jesus, tetapi Yesus refused to listen to what they were told and said to the Jewish official. Tetapi Yesus menolak untuk mendengarkan apa yang mereka dengar atau apa yang mereka sudah sampaikan dan berkata kepada Yairus, don't yield to fear. All you need to do is to keep on believing. Jangan menyerah kepada ketakutan. Yang kamu butuhkan adalah tetap percaya. Jangan menyerah kepada rasa takutmu. Yang kamu butuhkan hanyalah tetap percaya. Saudara, saya nggak tahu saudara sudah nonton film The Batman atau belum. Ini menjadi film yang menarik karena memberikan sudut pandang Bruce Wayne dan Batman dari sudut pandang yang sangat berbeda. Sangat manusiawi, penuh dengan filosofi dan realita. Itu sebabnya ini agak sedikit berbeda dengan film superhero lainnya. Tapi saya nggak akan bicara lebih banyak, takutnya jadi spoiler. Tapi ada sebuah statement yang disampaikan oleh Bruce Wayne atau The Batman di dalam film ini. Dikatakan begini. Things will get worse before it gets better. Things will get worse before it gets better. Banyak hal akan memburuk sebelum menjadi lebih baik. Saudara, ini adalah sebuah hal yang Yairus sedang alami. Yang ia inginkan adalah kesembuhan putrinya.
Yang ia inginkan adalah kesembuhan putrinya. Tetapi justru dalam perjalanan yang sudah terhambat karena kerumunan orang banyak dan karena Yesus harus menolong wanita yang sakit juga, dia justru mendapatkan berita buruk bahwa anaknya meninggal dunia. Tapi saudara, seperti statement tadi, things will get worse before it gets better. Yesus bilang jangan takut, jangan menyerah kepada ketakutan. Yang kamu butuhkan saat ini adalah tetap percaya. Apa yang dimaksud Yesus? Tetap percaya kepadanya. Dan inilah persis poin kedua yang saya ingin saudara ingat baik-baik ketika khususnya saudara menghadapi situasi yang seperti Bruce yang tadi katakan. Kok malahan jadi getting worse? Kok malah jadi lebih buruk? Dengar baik-baik, Yesus berkata, all you need to do is to keep on believing Him. Kisah ini berlanjut. So they left for his home. But Jesus, dengar baik-baik. But Jesus didn't allow anyone to go with them except Peter and the two brothers, Jacob and John. Jadi mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka ke rumah, tetapi Yesus tidak mengizinkan siapapun pergi bersama dengan mereka, kecuali muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. When they arrive at the home of the synagogue ruler, maksudnya sampai di rumah Yairus, they encounter a noisy uproar among the people, for they were all weeping and wailing. Saudara masih ingat minggu lalu kita bicara soal weeping and weeping. Ini kisah yang mirip bahwa semua orang sedang berduka, bahkan dikatakan noisy uproar. Ada sebuah suara yang begitu riuh, begitu ramai, penuh dengan kesedihan dan isak tangis dari banyak orang. Upon entering the home, Jesus said to them, "Why all this grief and weeping? Don't you know the girl is not dead, but merely asleep?" Then everyone began to ridicule and make fun of him. But he threw them all outside. Ketika memasuki rumah Yairus, Yesus berkata kepada mereka, kenapa dengan semua duka cita dan isak tangis ini? Tidakkah kamu tahu bahwa gadis kecil ini tidak meninggal, tapi hanya tidur saja? Lalu semua orang mulai mengolok-ngolok Yesus. Saudara bisa bayangkan, orang lagi berduka aja masih bisa ngolok-ngolok Yesus. Lalu dikatakan, but he threw them all outside. Yesus mengusir mereka semua keluar. Nah, menarik sekali saudara. Dari dua poin yang kita baru baca tadi ini. Yang pertama, Jesus didn't allow anyone to go with them. Orang-orang yang membawa berita buruk bahwa anak Yairus sudah mati, tidak diizinkan Yesus, termasuk orang-orang lain, kerumunan banyak, untuk datang memasuki rumah Yairus. Dan bahkan ketika ada di rumah dan melihat orang sedang berduka, bahkan kemudian ketika Yesus menyatakan pernyataan bahwa anak ini gak mati, anak ini cuma tidur saja, mereka justru mau mengolok-olok dan Yesus mengusir orang-orang ini keluar. Saudara, dua tindakan Yesus ini, dia sedang memastikan siapa orang yang tepat yang harus berada bersama-sama dengan Yairus selain dia dan ketiga muridnya. Dan kalau kita baca saudara, yang Yesus ajak untuk menemui anak perempuan ini cuman Yairus dan ibu dari anak ini atau istrinya Yairus. So poin ketiga yang saya mau ingatkan kepada kita semua saudara lewat sharing saya hari ini adalah pastikan that you are surrounded with the right people. Saudara dan saya, kita perlu memastikan siapa yang kita izinkan mengelilingi kita. Karena mereka yang mengelilingi kita
artinya mereka yang dekat dengan kita. Atau dengan kata lain yang kita izinkan ada di dekat kita. Dengan kata lain, inilah orang-orang yang kita beri izin untuk mempengaruhi, berbicara, memberikan ide, dan apa yang mereka kerjakan dan lakukan akan ikut mempengaruhi hidup kita. So, be sure with who are the people that you give permission to surround you. Pastikan siapa orang-orang yang ingin Anda izinkan untuk ada di dekatmu. Saudara, salah satu prinsip kepemimpinan yang sudah sering kita dengar adalah beritahu saya siapa temanmu dan akan kuberitahu seperti apa masa depanmu. Sebab dengan siapa engkau berkomunitas, berkelompok, berdekatan, bersahabat, kamu akan menjadi mirip seperti dia. Apakah selalu demikian? Mungkin tidak. Tapi most of the time, hampir selalu terjadi. Bagaimana kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang seperti apa? Kita pun akan menjadi sama dengan mereka. Itu sebabnya saudara, bukan hanya penting buat kita untuk menjadi pengaruh dan dampak, tapi kita juga harus memastikan siapa yang kita izinkan menjadi the whisper. Orang-orang yang bisa berbisik. Orang-orang yang ada di sekitar kita. So be surrounded by the right people. With the right people. Yesus memastikan Yairus dan istrinya didampingi oleh dirinya dan 3 murid intinya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesus sangat selektif. Bahkan tidak ragu untuk menolak, untuk mendengar suara mereka yang menyuarakan apa yang tidak benar, bahkan meminta orang-orang yang tidak menyatakan kebenaran untuk keluar dari rumah Yairus. Dengan kata lain, saudara, lewat firman Tuhan ini, Tuhan mau mengingatkan kita semua. Tidak semua perkataan manusia perlu kita dengar. Saudara perlu selektif. Saudara perlu cross-check apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita tidak berarti kemudian menjadi kurang ajar atau menjadi orang yang kemudian mengatakan perkataan-perkataan menyakiti orang lain. Tetapi kita bisa memilih untuk tidak menyimpan di dalam hati dan menerima itu sebagai kebenaran. Kita berteman dan bergaul dengan siapa saja. Tetapi kita memastikan hanya orang-orang yang benar. Orang-orang yang menghidupi jalan sesuai dengan kebenaran yang kita izinkan untuk berbicara kepada hidup kita. Nah, hari ini saya mau berdoa saudara bahwa dimanapun Anda berada, selain Tuhan tentunya, saya berdoa supaya saudara memilih dengan hikmat Tuhan dengan bijak orang-orang yang ada di sekitarmu. The people that will speak life to you. Yang akan perkataan mereka justru akan menghadirkan kehidupan dan harapan buat saudara. Ayat selanjutnya dituliskan, then he took the child's father and mother and his 3 disciples and went into the room where the girl was lying. Itu yang tadi saya katakan, Yesus mengajak ayah dan ibu Yairus dan istrinya dan 3 orang muridnya untuk masuk ke ruangan di mana anak perempuan ini terbaring. He tenderly clasped the child's hand in his and said to her in Aramaic, Talitha kum, which means, little girl, wake up from the sleep of death. Instantly, the 12-year-old girl sat up, stood to her feet, and started walking around the room. Dia dengan lembut menggenggam tangan dari anak perempuan ini dan berkata kepadanya dalam bahasa Aram, Talitha kum, yang artinya garis kecil, bangunlah dari tidur kematianmu. Dan dengan seketika, instantly, anak perempuan usia 12 tahun ini bangun, berdiri di atas kakinya sendiri dan bahkan mulai berjalan di ruangan tersebut. Saudara, seperti yang saya sampaikan, yang menjadi topik dari sharing saya hari ini, ingat baik-baik, God has the final say.
God has the final say. Tuhan yang punya hak. Tuhanlah yang menentukan hasil akhirnya. Dengan kata lain, it is not the end. Ini semua belum berakhir. Apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, saya beritahu kepada saudara, pergumulan apapun yang kau hadapi, struggle apapun yang kau hadapi, hari ini Tuhan mau berkata kepada saudara, it's not the end. Ini belum berakhir. Seperti lagu zaman dulu, lagu Indonesia, saya lupa nyanyi siapa. Dunia belum berakhir. Nah itu statement yang saya mau saudara bawa pulang hari ini. Tapi permasalahan saya begitu berat. Tantangan saya begitu besar. Saudara, saya beritahu. Tantangan yang kita hadapi. Saya pernah sampaikan di beberapa khotbah sebelum. Seperti mau mati rasanya. Itu benar terjadi. Tapi itu tidak berarti bahwa you have to lose faith. You have to lose hope. Itu bukan berarti bahwa saudara harus kehilangan iman dan pengharapan. Remember this. God has the final say. Hasil akhirnya di tangan Tuhan. Sekalipun seperti yang dikatakan, things will get worse before it gets better. Bukannya ada kesembuhan, seraya Yesus berjalan, kemudian orang-orang datang dan berkata, anakmu mulai membaik karena Yesus sudah dekat sehingga kondisi baik. Tidak. Bahkan anak ini menjadi mati. Tetapi Yesus berkata, all you need is to keep on believing. Engkau harus tetap percaya. Dan karena Yairus memilih untuk percaya dan mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang berkata-kata yang benar, dia menjadi tetap kuat. Dan Yesus fulfill the final answer. Dia berikan the final answer dan jawaban yang dia berikan. Bahkan mengalahkan kematian, memutarbalikkan keadaan. Nah, anak ini bangkit dan hidup kembali. Dan apa yang dirindukan dan menjadi doa dari Yairus dan istrinya, Tuhan jawab. Bahkan lebih daripada yang diharapkan. Dia bukan hanya menyembuhkan anak ini, tapi dia membangkitkannya. Haleluya. Saya percaya saudara bahwa apa yang saya sampaikan ini mungkin terdengar apa iya. Tapi saya beritahu kepada saudara bahwa bukankah Dia Tuhan yang sudah berkali-kali dalam hidup kita, again and again and again and again, lagi dan lagi dan lagi, memutarbalikkan keadaan. Apa yang kita pikir jalan buntu, ternyata ada jalan yang terbuka. Apa yang kita pikir sebuah kematian dalam hal apapun mungkin, harapan, cita-cita, mimpi, tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah pengharapan. Hari ini saya berdoa, dimanapun saudara berada dan apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, saya berdoa di dalam nama Yesus, bangkit imanmu, bangkit harapanmu. Dan seperti yang dia katakan kepada Yairus, hari ini saya mau katakan kepada saudara, all you need to do is to keep on believing. Yang engkau perlu lakukan adalah tetap percaya. Dan saya mau beritahu ada bonus session buat saudara hari ini. Karena ketika semua orang dipenuhi dengan sukacita karena melihat anak perempuan ini bangkit, Yesus berkata gini, Jesus had them bring her something to eat. Orang-orang lupa karena saking senangnya anak ini bangkit, tapi Yesus nggak lupa. Kasih dia makan. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa God understands your need. Tuhan ngerti banget apa yang jadi kebutuhan. Bahkan makannya anak perempuannya aja Yesus peduli. Kalau hal yang begitu sederhana yang kadang-kadang luput dari pemikiran orang, Tuhan pun peduli dan memastikan itu dijawab. Bukankah Dia akan menjawab lebih daripada apa yang kau bisa bayangkan? Hal-hal besar, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sudah Dia tetapkan untuk menjadi panggilan atas hidupmu. Hari ini saudara, saya berdoa lewat apa yang kita semua dengar hari ini, lewat firman Tuhan yang kita dengar, lewat pembelajaran kita bersama-sama hari ini, iman kita kembali bangkit, keyakinan kita, pengharapan kita mulai muncul kembali. Dan saya berdoa apapun yang sedang kita hadapi hari ini, tidak ada satupun yang punya kuasa lebih daripada firman Tuhan yang akan memberi kita kekuatan. Don't yield
to fear. Jangan menyerah pada ketakutan. Hari ini saudara dimanapun kau berada, bolehkan kau pejamkan mata dan datang kepada Tuhan dan bawa setiap ketakutan, pergumulan, dan bahkan tantangan yang sedang kau hadapi. Sama seperti Yairus yang menerobos kerumunan, berlutut di hadapan Yesus dan berkata, God, please help me. Saya percaya kita punya Bapa, punya Tuhan yang bukan menginginkan anak-anak yang sempurna, tapi Dia merindukan anak-anak yang boleh datang kepadanya dengan apa adanya. Bahkan dengan our desire, our needs, our cry for help. Semua kerinduan kita, ketakutan kita, teriakan kita minta tolong. Hari ini saudara, ketika kau datang kepada Dia, aku berdoa, Tuhan, kiranya ketika mereka datang memohon dalam keyakinan iman dan ucapan syukur atas Tuhan yang sudah mengasihi kami semua ini. Kami berdoa damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia turun dan menguasai hati setiap kami yang datang kepada Tuhan. Dan biar dalam momen ini, saat ini juga, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan, ada keyakinan, ada iman yang bangkit di dalam nama Yesus. Saudara, saya berdoa ada banyak iman yang mungkin sekarat, tapi hari ini talitakum bangkit di dalam nama Yesus. Dan berbanyak saudara berkata, I need more than this. Aku butuh lebih daripada ini. I need Jesus. Hari ini saudara, di mana engkau berada, kalau engkau berkata demikian, bolehkah engkau ikuti saya berdoa begini? Tuhan Yesus, aku membutuhkan Engkau. Lebih dari apapun juga yang aku butuhkan adalah pribadi-Mu. Aku mau punya hubungan, kedekatan, berada bersama dengan Engkau. Aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sudah mati dan bangkit menebus dosaku. Aku menjadi baru di dalam nama Yesus. Buat saudara yang baru saja mendoakan doa tadi, congratulations on your beginning. Engkau adalah anak-anak yang dikasihinya. Dan mulai hari ini engkau akan lihat, sepanjang tahun ini mungkin tantangan belum berakhir, tapi engkau akan punya cara pandang berbeda, engkau akan punya keyakinan berbeda, engkau akan menjalani kehidupanmu dengan cara berbeda. Sebab engkau punya Tuhan yang kau sadari, Roh Kudus yang akan berjalan bersama dalam kehidupan, yang menguatkan, meneguhkan, menghibur, dan menolong kau melewati ini semua. Dan pada akhirnya, always remember this. God has the final say. God has the final say. And it is not the end. Hasil akhirnya ada di tangan Tuhan. Ini belum selesai. Tuhan masih akan terus bekerja. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai dimanapun saudara berada. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita belajar dan menyadari bahwa apapun yang sedang kita jalani dan hadapi, Tuhan tetap ada dalam kendali penuh. God has the final say, it's not the end, and God is always with us. Thank you Pastor Bambang buat pengajaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya Anda diberkati dan dikuatkan hari ini. Mari bagikan link TC Gathering hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Dan sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Glory
Puji syukur kepada Tuhan buat ibadah, buat TC Gathering yang hari ini kita sudah sama-sama ikuti. Saya berdoa dan saya percaya kiranya lewat pujian dan penyembahan yang tadi kita sama-sama bawa dan alami di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita boleh sama-sama dibangun dan terus dikuatkan. Dan saya percaya waktu kita terus dibangun, diubahkan, Tuhan bisa memakai kita untuk menolong lebih banyak orang lagi. Untuk mengalami Tuhan, mengalami perubahan. Saudara menjadi dampak bagi banyak orang. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami tahu kami ada dalam sebuah situasi dunia yang kondisinya kelihatannya begitu sulit. Ada banyak hal yang kami bisa mengerti. Ada pandemi, ada sakit penyakit, ada kondisi krisis ekonomi, dunia yang hancur, ada perang. Dan seringkali dengan ini semua kami menjadi goyah, takut, khawatir, dan kehilangan pegangan. Tapi kami berdoa Tuhan saat ini, buat kami semua, bahkan buat dunia ini, buat orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan tetap dalam kendali penuh. Dan kami mau katakan dengan iman, God has the final say. Hasil akhirnya tetap ada dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap dalam kendali. Dan kami tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa orang yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil rencananya. Kami berdoa, biarlah apa yang kami doakan hari ini, Engkau Tuhan yang turun tangan. Mulai dari diri kami, biar ada damai sejahtera dalam hidup kami. Kami melakukan apa yang benar, kami mau terus berubah, kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah ini semua boleh terus bermultiplikasi, bergerak kepada sekitar kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami memulai sebuah movement. Ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan pakai Tuhan kami semua, supaya kami boleh membawa pengaruh ini dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan menggenapi semuanya. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa yang mengasihimu, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagimu, dan persekutuan pertolongan daripada Roh Kudus yang terus menyertai engkau hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, pengutusan, dan anugerah ini kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, and have a blessed Sunday.